Sobat Jamu Times. Sekarang saya lagi di daerah Tebet ya, jalan-jalan. Ini sambil nunggu sarapan pagi nih ya, ngantri sarapan pagi. Ini ada apa nih? Ketupat sayur padang. Nah, sambil nunggu saya mau sharing, mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menjawab beberapa pertanyaan ya. Salah satunya adalah bagaimana sih supaya kalau kita mengelola tukang harian itu bisa optimal dan produktif gitu loh. Selama ini kalau orang renovasi rumah atau membangun rumah kemudian menggunakan tukang harian itu seringkali merasa tidak puas ya. Seringkali merasa kecewa dengan tukangnya. Di antaranya adalah mereka komplain misalkan tukangnya tidak amanah gitu kan, misalkan. Atau misalkan tukangnya kerjanya lemot, banyakan ngobrol, banyakan ngopi gitu kan. Atau tukangnya kerjanya tidak profesional sehingga pekerjaannya tidak rapi atau tidak, kualitasnya tidak bagus. Nah, itu hal-hal yang seringkali terjadi gitu loh. Nah, sekarang bagaimana supaya saat kita melakukan renovasi rumah atau membangun rumah itu dan kita pilih tenaga harian itu supaya hasilnya produktif dan bagus. Saya sudah beri penjelasan atau bikin video tutorial bagaimana pertimbangan apakah kita harus memilih tukang harian atau jasa borongan, itu sudah saya bikin di video sebelumnya. Nah, nanti silakan dicek. Dan juga bagaimana membuat perjanjian ya antara pemilik rumah, pemberi pekerjaan dan jasa tukang borongan. Itu poin-poinnya apa saja itu sudah kita bikin sehingga tidak ada hal-hal lagi yang diperselisihkan. Jadi kalau misalkan kita pakai borongan itu nanti ada hal-hal poin yang penting supaya kerjasama penggunaan tukang borongan itu bisa berjalan baik. Dan itu sudah juga saya bikin tutorial video sebelumnya. Nah, sekarang saya fokus bagaimana kalau kita mau bangun rumah atau renovasi rumah tetapi menggunakan tukang harian. Nah, memang ada plus minusnya ya, sudah saya bahas sebelumnya. Tetapi kalau kita mau menggunakan tukang harian itu biasanya memang hasilnya lebih bisa kita kendalikan. Artinya kita bisa mengatur kalau ada perubahan pekerjaan, kita bisa nyuruh ganti dan sebagainya. Nah, tetapi kelemahannya adalah ketika Anda tidak punya waktu untuk ngontrol atau tidak punya waktu untuk memonitor ya pekerjaan tukang itu secara sering atau secara harian. Misalkan kalau Anda bekerja di kantor setiap hari ya, liburnya hanya minggu saja. Nah, itu tentu saja selama 5 hari 6 hari itu tukang Anda tidak terkontrol kan? Tetapi itu bisa kita akalin ya, atau bisa kita siasatin, misalkan dengan cara menggaji atau menyuruh saudara atau ya mungkin menggaji ya, lebih tepatnya menggaji satu orang mandor gitu yang Anda percaya, bisa teman Anda atau bisa dari tukangnya mandor yang Anda gaji khusus untuk mengawasin atau dari saudara Anda itu. Jadi itu. Tetapi bagaimanapun kalau Anda sudah menggaji mandor atau pengawas itu Anda juga tetap harus melakukan monitor. Dan yang pengalaman saya sih kalau pekerjaan tukang harian itu Anda harus sebaiknya punya gambaran atau rencana kerja ya. Kalau tidak bisa pakai jasa arsitek ya mungkin Anda bisa bikin catatan-catatan atau gambar, asal gambar gitu ya,
untuk mengarahkan tukang-tukang Anda itu. Jadi tidak bisa, Bapak tolong kerjakan ini, dijelasin panjang lebar, kemudian nggak dicatat. Nah itu biasanya masalah. Tukang itu kan udah capek bekerja seharian. Kalau Anda cuma kasih ngomong kerjaan ini pekerjaannya begini warna hijau, nah itu kadang-kadang hasilnya seringkali terjadi kesalahan. Apalagi kalau perintah pekerjaan Anda itu banyak sekali, ya, kerjaan ini Pak, kerjaan ini. Nah, sebaiknya Anda mungkin monitor 2-3 hari sekali, bikin catatan. Misalkan Bapak hari ini kerjakan lantainya, misalkan. Nah, hari ini misalkan mengerjakan lantai, Anda bikin catatan. Lantainya mungkin modelnya miring atau diagonal atau kotak. Nah, itu terserah Anda. Anda bikin di kertas, digambarin, ya, asal gambar, kemudian ditunjukkan. Mungkin kalau ada warna-warni, warna merahnya di ujung kanan, warna birunya di sebelah kiri. Nah, itu Anda tulis di gambar itu. Nah, tanpa Anda gambar, tanpa Anda beri keterangan, kalau cuma Anda ngomong, biasanya tukang ada miskomunikasi, salah persepsi. Ya, itu pengalaman saya beberapa kali seperti itu. Jadi silakan Anda tulis, gambar sebisa Anda. Yang penting tukang paham dan Anda bisa memonitor. Kalau perlu setelah Anda jelaskan, Anda tanya lagi gitu loh. Misalkan begini, Bapak, saya minta kerjakan ini ya, keramiknya modelnya diagonal, warna hijau di sebelah kanan, warna biru di sebelah kiri misalkan. Nah, tanya lagi, Bapak udah paham? Sudah Pak, gimana? Terus tukangnya menjelaskan begini. Nah, itu adalah cara timbal balik supaya apa yang kita sampaikan ke tukang itu juga bisa dipahamin betul-betul. Jadi bukan hanya persepsi tukang saja, gitu ya. Nah, yang sering jadi masalah selain pekerjaan itu adalah pemilik rumah atau pemilik pekerjaan itu selalu merasa apa yang dilakukan tukang itu tidak memuaskan. Misalkan kerjanya lemot, kerjanya asal-asalan, banyak merokok, banyak istirahat. Saya pikir itu juga tidak selalu benar gitu. Artinya kita juga harus paham bahwa yang penting kita punya standar saja pekerjaannya. Kalau misalkan orang waktunya istirahat jam 12 sampai jam 1 ya biarin istirahat gitu kan. Karena kadang ada pemilik rumah yang karena dia tidak pernah membangun, tidak pernah renovasi, sehingga seolah-olah mempekerjakan tukang itu juga, mohon maaf, berlebihan menuntutnya gitu loh. Tukang harus ya pokoknya kerja kayak kerja rodi, kerja terus, nggak boleh ngomong sama sekali. Nah itu kan juga nggak mungkin. Saya pikir asal pekerjaannya wajar, penyelesaiannya, kemudian tidak terlalu banyak ngobrol, ya itu sih oke-oke saja gitu loh. Jadi kita juga punya pengertian, jangan terlalu nuntut yang berlebihan. Nah, supaya tukang itu kerasan, biasanya kita juga memberikan servis ke tukang ya. Dari omongan kita juga yang enak, kita perlakukan, kita hormati mereka, kita perlakukan secara manusiawi. Kalau perlu kita juga, meskipun tukangnya itu borongan, tidak, perjanjiannya tidak pakai makan atau minum, ya tetaplah kita kasih minum kopi, kita sediain camilan gitu kan. Biasanya kalau kita begitu, kita sediain camilan atau kopi kalau pagi, kemudian kalau siang itu juga kita sediain kopi atau teh apa yang dia suka gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu, pendekatan seperti itu, ya, insya Allah sih tukang harian yang kita pakai itu akan bekerja dengan baik. Nah, sekali lagi, supaya efektif dan benar-benar kita optimal memakai tukang harian, memang kuncinya tetap pada pemilihan tukang ya. Jadi meskipun kita pakai cara apapun, tapi kalau tukangnya memang dasarnya sudah nggak benar, ya memang
sulit kita mengharapkan hasil tukang yang bagus. Dan cara memilih tukang yang bagus selalu saya sampaikan adalah berdasarkan referensi, ya, berdasarkan rekomendasi dari teman atau saudara kita atau tetangga yang sudah pernah memakai tukang itu, sehingga kita bisa tahu apakah tukang ini bagus atau tidak. Nah, demikian Sobat Jamu Times. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya. Silakan jadikan referensi dan pertimbangan di dalam Anda membangun dan renovasi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.